Assalamualaikum guys. Selamat wayah gini. Tempo lalu, kayak orang dulu bahasa gue ya. Tempo lalu gue pernah ngebahas masalah insomnia. Susah banget tidur, gegana, gelisah, galau, merana. Dari mulai penyebabnya sampai solusinya. Kali ini gua mau ceritain pengalaman gua. Ini diangkat dari kisah nyata. Wah elah, ada kayak film-film. Iya, gua alamin rasanya gimana itu insomnia terjadi sama diri gue sendiri. Tapi sebelum lanjut, please guys, tetap dukung channel AA Bejo supaya channel ini tetap eksis, berkembang lebih baik, lebih banyak punya manfaat untuk orang banyak. Klik tombol jempol ke atas, ada panah samping berbagi, yang merah ditemin. Terus bunyiin tuh loncengnya, teng neng teng neng, supaya lu dapat notifikasi dari video-video gua yang lain. Terima kasih ya guys. Nah, gini guys, apa yang gua alamin sehingga gua nggak bisa tidur, sehingga gua ngerasa gegana. Bukan dari Brimob ya guys. Gegana itu gelisah, galau, merana. Cialah, bodo amat. Ada beberapa faktor yang pernah gue alamin sehingga gue tuh begadang sampai malam. Ini pribadi gue ya guys. Kalau ada kesamaan, ya mohon maaf. Berarti itu hanya faktor kebetulan saja, atau memang kebetulan gitu. Jadi kayak cerita fiktif gitu ya guys ya. Padahal ini true story guys. Sekali lagi, gue yang alamin. Ya. Penyebab insomnia yang gue alamin adalah, pertama, biasanya gue ngalamin kecapean kerja, mikirin kerjaan kantor. Padahal kantor aja kagak gue mikirin gue, ya kan. Kalau di rumah mah di rumah aja gitu kan. Kerjaan besok bagaimana, terus ngadepin bos bagaimana, belum juga laporan. Itu sampai kepikiran guys di rumah, sampai nggak bisa tidur, kan kacau ya kan. Itu yang pertama guys. Terus yang kedua, kadang-kadang nih guys ya, akibat traffic jam, kondisi lalu lintas, pergi dan pulang itu macet guys. Itu selalu ya, namanya di kota besar kayak Jakarta itu kalau nggak macet ya lebaran, kalau nggak ada libur gitu ya guys. Itu juga kadang-kadang bisa bikin badan itu pegel, ngantuk, capek, tapi nggak bisa tidur, kepikiran juga itu ya guys. Jadi terjadilah insomnia. Nah, lanjut lagi nih guys. Biasanya kalau tanggal-tanggal udah mepet nih guys, tanggal 20 sampai tanggal gajian itu puyeng guys. Pikirin besok ongkos bagaimana, ya kan? Besok anak jajan bagaimana? Besok dapur masih ngebul apa kagak? Itu juga faktor yang bikin gua nggak bisa tidur. Begitu ya kira-kira. Sampai larut malam. Nah, lanjut lagi nih guys. Faktor selanjutnya nih guys yang bikin gua nggak bisa tidur, ada hal-hal yang nggak enak. Yang pertama guys ya, itu faktor dari luar lingkungan, kayak mati lampu gitu ya nggak guys. Nah, gue tipikal orang yang gampang banget terbangun ketika gue nyalakan lilin gitu kan. Itu gue selalu sensitif, khawatir lilin ini membakar apa yang ada di dekatnya. Itu selalu sensitif. Itu bikin gue juga insomnia dan nggak bisa tidur. Nah, lanjut lagi nih guys, biasanya masalah itu datang dari, lihat deh tempat tidur kita atau ruang tidur kita. Kalau ruang tidur kita sumpek, apa aja masuk tuh di kamar tidur ya enggak? Ya lemari anak, lemari buku, lemari es, kulkas ya enggak? Apalagi mesin cuci, mesin jahit, apalagi mesin bor, itu mau bukan kamar tidur guys, namanya gudang. Itu juga mempengaruhi guys stres kita. Jadi kalau kamar tidur usahakan itu yang plong ya guys ya. Usahakan yang plong, yang lu tuh enak ngelihatnya, nafas lu lega, ventilasi lu tuh atau sirkulasi udara itu
bergerak dengan normal begitu ya guys. Itu juga yang bisa membuatkan lu susah tidur atau insomnia begitu nih guys tuh. Terus lanjut lagi ya guys, mungkin lu ngerasa lagi sakit gitu, itu juga bisa. Padahal sakit itu kan udah diobatin, tapi tetap aja kalau namanya lu lagi sakit, lu pasti terbangun dan terjaga. Nah, mungkin itu beberapa faktor yang pernah gua alamin sehingga gua tuh sulit tidur atau insomnia. Bahkan ada juga teman-teman kantor gua yang ngerasa kok gua susah tidur ya tiap malam. Mungkin itu juga ada salah satu faktornya. Kerjaan itu dibawa kepikiran, terus dibawa kepikiran. Padahal mah itu tadi, kerjaan itu nggak mikirin kita, lu ngapain pikirin dia, besok gua ketemu lagi, begitu lagi. Nah ya guys, nah itu masalah-masalah yang timbul ketika lu atau ketika gua alamin insomnia. Begitu masalahnya guys. Intinya tadi faktor yang terakhir, lu lihat kondisi kamar lu deh. Jangan tipis gede gitu lu taruh kamar. Ukuran kamar lu cuma 2x2 atau 2x3. Ya enggak? Itu sinar TV udah ganggu aja pemandangan lu. Kasur sama TV hampir sama. Ya enggak? Apa aja masuk di situ. Jadi kayak gudang. Itu kamar, bro. Buat istirahat, buat nyimpen barang. Oke? Nah, beberapa faktor tadi itu bisa mempengaruhi kualitas istirahat kita, gitu ya. Itu dan juga yang gua alamin. Nah, selanjutnya adalah solusi. Nah, gue juga punya solusi dari apa yang gua alamin. Semoga solusi ini bisa bermanfaat buat kalian yang juga ngalamin yang namanya insomnia, kagak bisa tidur, gegana, sekali lagi gelisah, galau, merana. Solusi yang pertama, ada beberapa artikel yang bilang, lu kalau mau gampang tidur, yang pertama minum susu krim putih. Putih bukan putih, gue kayak Arab-Araban ya. Susu full cream putih, anget-anget, terus lu rebus telur 2 biji aja, jangan 2 kilo kebanyakan, ya kan? 2 biji, lu makan putihnya, jangan lu makan cangkangnya, keselak, ya kan? Itu lu konsumsi sebelum tidur, katanya bisa. Lu lihat deh bayi deh kalau mau bobo, dia nenen sama mamanya, jangan lu yang nenen, lu salah. Karena susu itu mengandung zat yang bisa bikin pules. Itu menurut artikel yang pernah gue baca. Gue lupa nama artikelnya. Nah, itu solusi yang pertama. Minum susu hangat plus konsumsi 2 butir telur putihnya aja. Oke? 2 butir telur ya guys, jangan 2 kilo. Sekali lagi kebanyakan. Nah, selanjutnya guys, gue pernah posting posisi enak. Posisi ini sering banget dilakukan anak-anak. Kaki disenderin ke tembok. Itu juga bisa lu lakuin guys, 1-2 menit atau bisa sampai 5 menit. Jangan lebih dari 1 hari, kelamaan itu juga nggak boleh. 1-2 menit itu cukup. Kira-kira udah rileks semuanya, posisi enak ini dengan posisi kaki, 2 kaki di atas tembok ini bisa mengalirkan darah ke otak dan bisa merelaksasi semua otot-otot tubuh kita sehingga kita bisa tertidur dengan pulas. Insya Allah lu coba aja deh ya. Itu solusi yang kedua yang gua lakukan juga supaya tidur gua lebih pulas. Nah, solusi yang ketiga, coba lu stretching. Kaki lu ditekuk seperti orang sholat, ditekuk gitu kan ya, dua-duanya ke belakang, terus badan digoyang-goyangin aja begitu, kira-kira 1-2 menit, terus diluruskan lagi, digoyang-goyangin. Setelah lu merasa rileks, nah, silakan lu coba tidur. Nah, ini yang nggak kalah penting. Kalau gue biasanya nih, ambil air wudhu, baca doa, atau baca ayat-ayat Al-Quran yang bisa bikin kita tertidur. Ya, kayak gitu. Ini ada juga satu yang kelupaan, yang bikin gue tidur nggak nyenyak. Sebagai muslim, itu sholat mesti tepat waktu. Nah, ketika gua sholat isya-nya lalai, ini salah satu faktor penyebab gua tidur nggak pules. Ingat loh, ya guys, untuk kalian yang muslim, usahakan semua sholat 5 waktu tepat waktu. Nah, ketika gua lalai sholat isya tepat waktu, ini bisa bikin gua insomnia sampai subuh. Begitupun sholat subuh itu gua juga nggak bisa tidur lagi. Oke ya guys, yang cowok-cowok nih ingetin ya. Sholat subuh berjamaah, sholat isya, semua sholat wajib harus di masjid, usahakan tuh guys ya. Itu ya guys ya.
salah satu faktor yang bikin gua nggak bisa tidur, telat sholat isya. Nah, lanjut sama solusi yang tadi. Solusinya sama. Ketika gua ngerasain nggak bisa tidur, gua perbaikin nih sholat isya gua. Gua harus sholat isya tepat waktu. Setelah sholat isya biasanya baca sedikit ayat-ayat suci Al-Quran biar tenang dulu pikirannya. Pikiran tenang, saraf tenang, body tenang, insya Allah tidur pun nyenyak. Ya enggak kalah penting, ya lu berdoa sama Allah. Minta tidur lu dinyenyakin, minta bangun lu dipagikan, minta tubuh lu disehatkan, dan yang nggak kalah penting lagi, ya minta semua dosa lu diampunin sama dosa-dosa orang tua lu. Itu penting, bro. Ya enggak? Nah, kira-kira itu aja sih yang bisa gua sampaikan kali ini. Tapi ada juga satu lagi, gua lupa. Ada tips kalau lu ngerasa tidur lu nggak nyenyak, lu bisa ambil beberapa siung bawang putih. Ya, gue pernah juga nih bilang bahwa menurut penelitian, bawang putih ini yang ditaruh di bawah bantal saat lu tidur itu bisa merelaksasi otot-otot di kepala kita dan merelaksasi di pikiran kita. Ingat ya guys, hanya beberapa siung, jangan beberapa kilo, nanti lu kebauan, agak bisa tidur jadinya. Ya, jadi segitu aja yang bisa gue sampaikan saat ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Saat bangun kita merasa badan kita fresh, pikiran kita fresh, energi kita berkumpul, kreativitas kita lebih hebat lagi. Terima kasih sudah mampir di channel AA Bejo. Semoga info ini bermanfaat. Semoga kita tetap semangat dan sisihkan waktu sedikit untuk berolahraga. Jangan lupa berdoa, selalu bersyukur, selalu tersenyum. Sampai ketemu lagi di video AA Bejo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaki.